Selamat pagi anak-anak, kita bertemu kembali di pendalaman materi kelas 6 pada buku tema 7 sampai 9. Kita akan belajar di muatan SPDP KD 3.3 dan 4.3. Sudah siapkah kalian belajar pagi hari ini? Baik, mari kita mulai. Nah, pagi ini kita akan belajar mengenai tari kreasi berpasangan. Masih ingatkah materi yang kemarin anak-anak? Ya, tari berdasarkan jumlah penarinya, ada penari tunggal, juga ada tari berpasangan ataupun tari berkelompok. Hari ini kita akan membahas mengenai tari kreasi berpasangan. Nah, tari kreasi berpasangan adalah tari yang dibawakan oleh dua orang penari atau secara berpasangan. Nah, tari berpasangan ini dapat dilakukan oleh satu pasangan penari putri dengan penari putri. Perhatikan gambar berikut. Nah, di situ tampak ada dua penari perempuan. Yang kedua, pasangan penari putra dengan penari putra. Nah, ini contoh gambarnya. Di situ ada dua orang laki-laki sedang memperagakan tari berpasangan. Nah, yang terakhir ada pasangan penari putra dengan penari putri. Berikut gambarnya. Nah, di situ tampakkan ada penari pasangan yang satu laki-laki dan yang satu perempuan. Sudahkah kalian memahami anak-anak? Baik, mari kita lanjutkan. Nah, sekarang perhatikan, kita akan melihat contoh-contoh dari tari berpasangan. Yang pertama, ada tari serampang 12 yang berasal dari Sumatera Utara. Perhatikan gambarnya. Nah, itu adalah contoh tari serampang 12. Yang kedua, ada tari cokek yang berasal dari DKI Jakarta atau Betawi. Nah, di situ kalian lihat, ini ada dua orang perempuan, berarti berpasangan perempuan dengan perempuan. Yang ketiga ada contoh tari ketuk tilu yang berasal dari Jawa Barat. Nah, kalian lihat gambarnya nak, ini berarti berpasangan putra dengan putri. Mari kita lanjutkan. Contoh tari berpasangan selanjutnya, yang keempat yaitu ada tari zapin yang berasal dari Riau. Nah, lihat di situ berarti berpasangan antara putra dengan putri. Yang kelima ada tari menak yang berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Nah, perhatikan itu juga contoh berpasangan antara putra dengan putri. Dan yang terakhir ada tari caci yang berasal dari Nusa Tenggara Timur atau yang disingkat dengan NTT. Nah, ini tadi ada dua orang laki-laki yang sedang memperagakan tari berpasangan. Apakah tari caci itu? Mari kita pelajari selanjutnya ya nak ya. Nah, anak-anak, perhatikan, ada dua orang laki-laki kelihatan seperti bertarung. Inilah yang disebut dengan tari caci. Tari caci merupakan salah satu tari berpasangan yang berasal dari Nusa Tenggara Timur atau NTT, di mana tari ini tentang tradisi masyarakat Manggarai untuk menguji keberanian dan ketangkasan laki-laki dalam bertarung. Perhatikan di situ. Setiap orang akan membawa satu tongkat, biasanya itu terbuat dari rotan, dan satunya sebagai perisai. Mereka akan saling beradu untuk memukul lawannya. Nah, ini contoh gambar yang kedua tadi. Sudahkah kalian mengetahui apa itu tari caci anak-anak? Baik, mari kita lanjutkan. Sekarang kita akan belajar
Unsur-unsur tari dalam tari berpasangan. Unsur-unsur tari meliputi ada yang namanya gerakan tari atau biasa disebut dengan wiraga. Ini berkaitan dengan olah gerak tubuh. Yang kedua, iringan musik atau wirama. Ya, di sini berarti alunan musik yang mengiringi saat adanya tari. Yang ketiga, ada properti tari. Ya, kalau properti kemarin kita belajar, ya, ada mungkin topeng, selendang, payung, ataupun lain sebagainya. Yang keempat, ada cara penyampaian pesan dalam tari atau wirasa. Ini biasanya berkaitan dengan ekspresi dari penari tersebut untuk menunjukkan apa yang akan ditujukan dari tarian tersebut. Selanjutnya, ada tata letak panggung. Ini biasanya berkaitan dengan pola lantai. Bagaimana mereka akan menghadap, lalu gerakannya akan membentuk pola apa saja. Nah, ini beberapa unsur tari. Nah, setiap jenis tari mempengaruhi unsur-unsur dalam tari. Dan unsur-unsur tari merupakan kesatuan dalam tari, sehingga menciptakan tari yang indah. Artinya, setiap unsur-unsur ini ya pasti akan mempengaruhi pada suatu tarian apapun. Dan mereka antara satu dengan yang lainnya itu saling terkait. Apakah kalian sudah memahami? Baik, mari kita lanjutkan. Belajar mengenal tari kreasi daerah. Tahukah kalian, tari kreasi daerah adalah tari daerah yang mengalami perkembangan inovasi atau variasi gerakan tari. Artinya, dari suatu tari tradisional dikembangkan melalui gerakan-gerakan ataupun properti yang lain sehingga menjadi lebih menarik. Tujuan dari tari kreasi daerah ini adalah inovasi atau variasi ini ya, supaya tarian yang dimainkan itu dapat diterima oleh masyarakat. Kalian tahu kan, sekarang banyak anak muda kita yang kurang tertarik dengan tarian-tarian tradisional. Nah, ini tujuan dibuat tari kreasi daerah. Keberadaan tari kreasi daerah tersebut tidak terlepas dari semangat seniman-seniman tari dari setiap daerah. Seniman inilah yang berjuang supaya tarian-tarian tradisional kita tidak hilang atau punah. Ini tidak hanya seniman saja, kita sebagai generasi penerus bangsa, kita juga harus ikut serta dalam melestarikan budaya seni tari daerah. Apakah kalian siap anak-anak untuk melestarikan tari yang ada di negara kita? Baik, terima kasih. Kita lanjutkan. Mengenal tari kreasi daerah. Contohnya di sini adalah tari merak. Tari merak merupakan tari kreasi yang berasal dari Jawa Barat. Tari merak menampilkan keindahan burung merak dengan membentuk gerak tubuh penari seperti gerakan mengibaskan ekornya. Tari merak mengalami perkembangan seperti properti dan variasi gerakan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Nanti kalian bisa memperhatikan contoh-contoh dari tari merak berikut ini. Nah, di tengah ini ada gambar orang sedang menari tari merak. Coba kalian bandingkan dengan gambar yang sebelah kiri. Ada perbedaan kan? Nah, ini salah satu contoh dari inovasi di bagian properti. Membedakan tari kreasi daerah dengan tari daerah. Cara membedakan antara kreasi daerah dengan tari daerah yaitu, yang pertama kita bisa melihat perbedaan gerakannya. Biasanya akan ada perubahan-perubahan tambahan.
tanpa meninggalkan sisi tari daerah tradisionalnya. Yang kedua, melihat pasti ada perbedaan busana. Yang ketiga, melihat perbedaan pada alat musik yang digunakan. Yang keempat, melihat perbedaan lagu pengiring, jadi tidak terpaku dengan satu lagu saja. Yang kelima, kita bisa melihat perbedaan pada tata riasnya. Sekarang perhatikan contoh-contoh gambar berikut. Ini tadi gambar penari merak yang pertama. Lalu ada gambar yang kedua. Terakhir ada gambar yang ketiga. Coba kalian perhatikan. Gerakannya mungkin sama, tetapi mungkin nanti akan ada perbedaan. Lalu di situ ada busana. Kalian perhatikan. Mulai ada perubahan kan? Nah, ini artinya tari ini sudah mengalami tari kreasi. Paham kan anak-anak? Mari kita lanjutkan. Berikut ini beberapa contoh tari kreasi daerah. Yang pertama, ada tari merak yang barusan kita bahas. Nah, ini contohnya, pengiringnya hanya satu orang saja menggunakan kendang. Yang kedua, ada tari Sabin. Dan yang ketiga, ada tari kupu-kupu. Ya, kalian lihat di situ sudah kelihatan modern kan untuk tari kupu-kupu. Nah, ini karena adanya tari kreasi tersebut. Nah, bagaimana kalau tari itu sampai punah? Nah, kita harus bisa melestarikan supaya tari tersebut tidak punah. Bagaimana upaya yang bisa kita lakukan, Nak? Nah, tari kreasi daerah tari kreasi daerah ada agar tari daerah dapat diterima oleh masyarakat. Namun, nilai-nilai penting yang terkandung dari tari daerah tidak berubah. Nah, inilah tadi yang berkaitan dengan tujuan adanya tari kreasi daerah. Nah, supaya tidak ditinggalkan, kita harus bisa melestarikan tari kreasi daerah. Bagaimana upaya yang bisa kita lakukan? Yang pertama yaitu kita bisa melakukan inovasi gerakan dan properti yang terus dilakukan oleh para seniman. Ini supaya penonton tidak bosan dengan gerakan itu-itu saja. Yang kedua, selalu menampilkan seni tari kreasi daerah dalam acara-acara tertentu. Ya, ini karena mulai banyak anak muda lebih menyukai tari-tari dari luar negeri seperti K-pop, ya, K-pop seperti itu, ya, atau modern dance, atau mungkin break dance dan sebagainya, sehingga tari tradisional mulai ditinggalkan. Dan yang terakhir, ketiga, yaitu kita mendirikan sanggar-sanggar tari sebagai pusat pelatihan tari kreasi daerah. Anak-anak, demikian materi yang bisa kita pelajari pagi hari ini. Mister berharap kalian bisa memahami isi dari materi berikut. Terima kasih atas perhatian kalian. Kita berjumpa lain waktu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.